Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hidayat, NIM 6181111010. Saya berasal dari kelas PJKRB 2018. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab 5, yaitu dasar-dasar metodologi latihan fisik. Dasar-dasar metodologi latihan fisik. Dasar-dasar metode latihan fisik ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama kekuatan, yang kedua itu daya tahan, yang ketiga itu kecepatan, yang keempat itu adalah kelentukan, dan yang terakhir adalah koordinasi. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu kekuatan. Definisi yang dibuat Ken pada tahun 1994, kekuatan otot adalah kekuatan atau tegangan sebuah otot atau lebih yang bekerja melawan suatu tahanan dengan usaha maksimal. Dan pendapat Soeharno pada tahun 1993 bahwa kekuatan adalah kemampuan otot untuk dapat mengatasi tahan atau beban, menahan atau memindahkan beban dalam melakukan aktivitas. Nah, jadi kekuatan ini adalah terikat pada yang namanya otot. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana cara melatih kekuatan, terutama di kekuatan otot. Nah, faktor yang menentukan kekuatan. Faktor-faktor yang menentukan kekuatan ialah yang pertama yaitu luas potongan melintang sebagai akibat hipertrofi otot. Selanjutnya yang kedua yaitu jumlah fibril otot yang terlibat dalam bekerja melawan beban. Yang ketiga, ukuran rangka tubuh atau skelet semakin besar akan semakin kuat. Selanjutnya yang keempat, inervasi otot atau syaraf pusat dan syaraf tepi, sistem kimia otot atau glikogen dan ATP. Selanjutnya tonus otot saat beristirahat. Semakin rendah tonus otot, semakin kuat saat bekerja. Selanjutnya yaitu usia. Yang terakhir yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin pria relatif lebih kuat dibanding wanita dari segi psikologisnya. Nah, tentu saja faktor usia juga akan mempengaruhi kekuatan pada otot manusia tersebut, dan juga jenis kelamin pria dan wanita itu jelas saja berbeda kekuatannya. Macam-macam latihan kekuatan. Nah, ini bisa Anda lakukan untuk melatih kekuatan Anda, terutama untuk para atlet-atlet. Nah, yang pertama, macam-macam latihan kekuatan dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, latihan mengatasi atau menggunakan berat beban sendiri, terutama bagi atlet usia anak-anak. Nah, untuk mengangkat beban ini bisa kita lakukan dengan mengangkat barbel, ataupun yang sering kita lakukan yaitu mengangkat beban atau mengangkat air di dalam timba, itu sudah termasuk melatih kekuatannya. Selanjutnya yang kedua, latihan menggunakan beban yang diangkat, ditarik, didorong, dan ditahan. Nah, itu tadi seperti yang saya bilang, beban yang diangkat bisa barbel, bisa juga seperti mengangkat air. Nah, itu juga salah satu cara untuk melatih kekuatan. Yang ketiga, latihan bermain dengan menggunakan alat-alat yang berat. Keempat, latihan menggunakan alat-alat yang spesifik. Nah, biasanya untuk melatih kekuatan ini kita bisa melakukannya di tempat-tempat gym. Nah, sekarang kan sudah banyak tuh, di mana-mana mungkin ada itu tempat gym. Nah, di situ bisa kita untuk melatih kekuatan-kekuatan dengan menggunakan alat-alat yang lebih spesifik yang ada di tempat gym tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus kekuatan. Power dapat dihitung dengan menggunakan rumus power sama dengan kekuatan dikali jarak dibagi waktu, atau power sama dengan kerja dibagi waktu. Perlu diketahui bahwa jarak dibagi waktu sama dengan kecepatan. Dengan demikian, power sama dengan kekuatan dikali kecepatan, atau P sama dengan F kali V. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang kekuatan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan daya tahan.
Menurut Soeharto pada tahun 1974 menjelaskan bahwa daya tahan adalah kemampuan organ atlet untuk melawan kelelahan yang timbul saat melakukan aktivitas olahraga dalam waktu yang lama. Nah, maka di materi daya tahan ini kita akan membahas bagaimana cara kita bisa tahan lama dalam melakukan aktivitas olahraga, tentunya fisik yang kuat. Jadi kita akan membahas ini. Selanjutnya, faktor yang menentukan daya tahan. Yang pertama yaitu jenis fibril otot atau serabut otot. Fibril merah atau tonik cocok untuk kegiatan daya tahan karena banyak mengandung myohemoglobin. Yang kedua yaitu kualitas sistem pernapasan dan peredaran darah. Yang ketiga yaitu proses metabolisme otot dan hormon. Yang keempat, sistem saraf pusat dan perifer. Yang kelima yaitu kekuatan otot maksimal, daya ledak dan power endurance. Yang keenam, koordinasi gerakan otot-otot, irama gerak dan pernapasan. Selanjutnya, susunan kimia dalam otot atau glikogen, ATP dan cadangan alkali. Yang terakhir yaitu umur atlet dan jenis kelamin. Nah, macam-macam latihan daya tahan. Nah, ini bisa Anda terapkan di kehidupan kalian untuk melatih yang namanya daya tahan, tentunya untuk para atlet. Yang pertama yaitu daya tahan umum, ialah kemampuan daya tahan organisme atlet untuk melawan kelelahan yang timbul akibat beban latihan dengan intensitas menengah dan rendah. Yang kedua yaitu daya tahan otot lokal, ialah kemampuan daya tahan organisme atlet untuk melawan kelelahan yang timbul akibat beban latihan dengan intensitas submaksimal. Yang ketiga yaitu daya tahan spesial, yaitu kemampuan daya tahan organisme atlet untuk melawan kelelahan yang timbul akibat beban latihan dengan intensitas maksimal. Yang keempat ialah stamina, ialah kemampuan daya tahan organisme atlet untuk melawan kelelahan yang timbul akibat kegiatan dalam batas waktu tertentu dengan intensitas maksimal, tempo cepat, frekuensi tinggi, dan menggunakan power. Nah, jadi bisa kita latih daya tahan kita dengan beberapa macam, yaitu daya tahan umum, daya tahan otot lokal, daya tahan spesial, dan stamina. Tentu saja levelnya berbeda. Untuk yang pemula bisa kita melatihnya dengan daya tahan umum tadi. Selanjutnya setelah dia sudah mampu menghadapi yang umum, kita bisa masuk ke daya tahan lokal, daya tahan spesial, dan tentunya yang terakhir adalah stamina. Nah, masuklah kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu kecepatan. Kecepatan adalah jarak persatuan waktu yang diukur dalam menit atau skala kuantitas. Kecepatan adalah kemampuan melakukan gerakan dalam periode waktu yang pendek, menurut Ken pada tahun 1994. Definisi yang dibuat Kirkendall, Gruber, dan Johnson pada tahun 1980 menyebutkan bahwa kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Kecepatan diukur dengan suatu satuan jarak dibagi dengan satuan waktu. Maka kalau kita sudah membahas tentang kecepatan, maka kita akan membahas tentang waktu tentunya. Nah, faktor menentukan kecepatan. Menurut Dick pada tahun 1989 menjelaskan bahwa kecepatan tergantung pada beberapa faktor. Yang pertama yaitu inervasi sistem saraf. Yang kedua yaitu elastisitas otot. Yang ketiga yaitu biokimia otot. Yang keempat itu kemampuan otot untuk relaksasi. Yang kelima adalah konsentrasi dan kemauan. Dan yang terakhir adalah kemampuan menggunakan dengan tepat kecepatan untuk bergerak dan bereaksi. Nah, untuk kecepatan ini kita harus juga tahu bagaimana timingnya untuk kita melakukan kecepatan. Itu tadi faktor-faktor yang menentukan kecepatan. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam latihan kecepatan. Nah, ini bisa Anda latih di rumah, terutama untuk atlet pelari. Ini bisa dilakukan untuk melatih kecepatan.
Menurut Soeharto pada tahun 1993 mengelompokkan kecepatan menjadi 3 macam, yaitu kecepatan sprint, kecepatan reaksi, dan kecepatan bergerak. Nah, yang pertama kecepatan sprint atau sprinting speed, yaitu kemampuan untuk bergerak ke depan dengan kekuatan dengan kecepatan maksimal. Nah, ini biasanya dilakukan pada atlet-atlet yang jarak pendek 100 meter contohnya. Nah, itu kecepatan sprint, yaitu mampu untuk bergerak ke depan dengan kekuatan dan kecepatan yang maksimal. Yang kedua yaitu kecepatan reaksi atau reaction of speed, yaitu kemampuan suatu otot atau sekelompok otot untuk bereaksi dalam tempo yang singkat setelah mendapat suatu rangsang. Yang ketiga adalah kecepatan bergerak, speed of movement, adalah kemampuan kecepatan kontraksi semaksimal mungkin sebuah otot atau sekelompok otot dalam satu gerakan yang tak terputus. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kelentukan. Apa itu kelentukan? Kelentukan adalah ukuran kemampuan suatu tendon otot pada sendi terulur tanpa mengalami hambatan fisik. Itu menurut Kemp pada tahun 1994. Definisi yang dibuat Barrow dan McG tahun 1971. Kelenturan adalah rentangan gerak pada suatu sendi. Lebih lanjut, Bompa pada tahun 1994 menjelaskan bahwa kapasitas melakukan gerakan dengan kerentangan yang luas diketahui sebagai kelenturan. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor untuk menentukan kelentukan. Yang pertama adalah kelenturan dipengaruhi oleh bentuk dan tipe struktur sendi. Yang kedua yaitu otot-otot yang menyilang dan dekat sendi juga mempengaruhi kelenturan. Yang ketiga, faktor usia dan jenis kelamin mempengaruhi kelenturan gerakan pada anak muda dan gadis, berbeda dengan anak laki-laki yang kelihatan lebih lentur. Nah, keempat, secara umum suhu badan dan suhu otot khusus mempengaruhi luas geraknya. Kelima, kelenturan dipengaruhi oleh waktu. Pada waktu pagi hari berbeda dengan siang hari. Ya, karena di pagi hari itu badan kita mungkin perlu pemanasan sehingga pada saat pagi hari itu belum 100% badan kita bisa lentur. Jadi perlu pemanasan agar bisa lebih lentur di siang hari, untuk di siang hari nantinya. Yang keenam itu kekuatan adalah komponen penting dalam kelenturan dan harus diperhatikan dengan benar oleh pelatih. Yang ketujuh adalah keadaan kelelahan dan emosional berpengaruh secara sangat signifikan terhadap kelenturan. Nah, selanjutnya kita akan membahas macam-macam latihan kelenturan. Nah, ini bisa kita terapkan untuk melatih kelenturan kita. Metode latihan kelenturan yang disarankan Bompa pada tahun 1994 sebagai berikut. Yang pertama, metode aktif, yaitu dengan memaksimalkan kelenturan sendi dicapai melalui kegiatan otot perorangan. Metode ini menunjukkan pada lebarnya otot-otot agonistik ditekuk secara santai dan memberikan kekuatan pada otot-otot antagonis. Yang kedua yaitu metode pasif, untuk memperoleh kelenturan maksimal dibantu teman atau menggunakan beban. Caranya, teman memegang atau menekan anggota badan secara maksimal di daerah yang dilenturkan. Subjek tidak terlibat aktif. Yang ketiga yaitu metode kombinasi, dilakukan dengan menekuk anggota badan secara aktif sebatas kemampuan sendi. Kemudian dilakukan kontraksi isometrik maksimum melawan beban oleh teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang koordinasi. Dijelaskan oleh Kirkendall, Gruber, dan Johnson pada tahun 1971, koordinasi adalah kerjasama yang selaras antara kelompok otot selama melakukan gerak dengan indikasi keterampilan yang selaras. Nah, selanjutnya Bompa pada tahun 1994 menerangkan bahwa koordinasi adalah kemampuan yang sangat kompleks. Ada saling kaitan yang erat antara kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelenturan saat melakukan gerak. Pada tahun 1994, Bompa menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi, yaitu
Satu, kemampuan berpikir atau intelijensi atlet. Yang kedua yaitu kebaikan dan ketelitian organ-organ indera. Yang ketiga yaitu pengalaman gerak. Yang keempat yaitu dan tingkat perkembangan kemampuan gerak yang lain seperti kecepatan, kekuatan, daya tahan, dan kelenturan. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan macam-macam latihan koordinasi. Menurut Bompa pada tahun 1994 mengemukakan beberapa metode latihan koordinasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu latihan dengan sikap permulaan yang tidak bisa dilakukan. Maksudnya gerakan yang tidak biasa dilakukan. Yang kedua yaitu melakukan keterampilan menggunakan anggota badan yang berlawanan atau sikap yang tidak biasa. Yang ketiga yaitu melakukan gerakan kecepatan atau irama yang berganti-gantian. Yang keempat yaitu melakukan gerakan dengan ruang gerak yang terbatas. Yang kelima adalah mengubah-ubah bagian teknik dan keterampilan. Yang keenam yaitu menambah kesulitan latihan dengan melakukan gerakan tambahan. Yang ketujuh yaitu menggabungkan keterampilan-keterampilan yang baru dikenal. Nah, untuk latihan koordinasi ini kita memperagakan gerak-gerakan yang baru untuk meningkatkan daya kita, daya tahan kita, kekuatan kita, kecepatan dan kelentukan tentunya. Jadi di koordinasi ini kita diusahakan untuk membuat latihan-latihan yang baru gitu agar dapat meningkatkan latihan kekuatan, daya tahan, kecepatan. Nah, itu tadi bisa kita latih di koordinasi ini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada materi bab 5 ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.